Jika dilepas, maka akan menjadi dua bangun datar, yaitu lingkaran dan selimut kerucut. Nah, untuk luas lingkaran, nih, luas lingkaran sama dengan Pi kali R kali R, atau Pi kali R kuadrat. Nah, kemudian untuk selimut kerucut, luasnya adalah luas selimut kerucut sama dengan Pi kali R kali S. Oke, kenapa Pi RS? Nah, selimut kerucut terbentuk dari sebuah lingkaran yang dibagi 8. Ini ya, bagi 8. Nah, kita ambil dua bagian saja. Nah, yang bagian itu merupakan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Nah, di sini ada S. Ada 2S. Nah, 2S itu merupakan garis pelukis. Apabila dua bagian ini kita gabung, maka akan membentuk jajar genjang. Ini, namun lebih tepatnya persegi panjang. Nah, luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Ya, panjang kali lebar inilah akan terbentuk Pi RS. Ya, akan terbentuk Pi RS. Jadi luas permukaannya akan menjadi Pi R buka kurung R ditambah S. Nah, sudah jadi. Kedua bangun tersebut mempunyai tinggi dan diameter yang sama. Lalu, pertama-tama, tuangkan air ke dalam kerucut sampai penuh. Kemudian, tuangkan air tersebut ke dalam tabung. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Akan terlihat air dalam tabung terisi penuh. Nah, untuk mengisi tabung dengan air hingga penuh diperlukan 3 kali volume tabung. Maka volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Yang selanjutnya, volume kerucut sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Di sini kan luas alasnya berbentuk lingkaran, jadi 1/3 kali Pi R kuadrat dikali tinggi. Memberikan contoh sedikit pembahasan mengenai luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Nah, di sini saya mengambil contoh soal untuk pembahasan mengenai luas permukaan kerucut, yakni luas gabungan antara kerucut dan setengah bola. Nah,
Dapat diketahui bangun kerucut dengan tinggi 24 cm dan jari-jari 7 cm, maka hitunglah luas permukaan bangun gabungan tersebut. Untuk menghitung, kita memerlukan luas permukaan kerucut dan luas setengah bola, lalu kita menggabungkan. Dan untuk menghitung luas permukaan kerucut itu, kita harus mengetahui sisi selimut dari kerucut di mana belum diketahui, maka kita bisa menghitungnya dengan memisahkan atau memindahkan bangun segitiga yang ada di kerucut ini nih. Nah, ini kita bisa pindahkan untuk menghitung sisi selimut kerucut. Selanjutnya ini. Dan sudah kita pindahkan dengan tinggi segitiga itu dan membentuk segitiga siku-siku ya. Tinggi segitiganya itu 24 cm dan alas atau jari-jari kerucutnya itu 7 cm. Yang perlu kita hitung adalah X. X ini adalah sisi miring dari segitiga atau sisi selimut dari kerucut. Untuk menghitungnya, yang hafal rumus Pythagoras bisa langsung, tapi bagi yang tidak hafal, kita bisa menghitungnya, yakni dengan seperti ini. X kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat, dan X kuadrat sama dengan 576. 24 kuadrat itu 576 ditambah 7 kuadrat itu 49. X kuadrat sama dengan 625. X sendiri sama dengan akar dari 625. Jadi diperoleh X itu sama dengan 25. Nah, sudah kita ketahui X-nya itu 25 kan? Lalu kita bisa langsung hitung. Nah, kita bisa langsung hitung yang selanjutnya adalah karena sisi selimutnya sudah diketahui 25, maka kita bisa hitung luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut itu rumusnya seperti yang sudah tadi kita sebutkan di depan ya. Luas permukaan kerucut atau luas selimut itu rumusnya I dikali R dikali S. Lalu kita aplikasikan angkanya. Dengan pi kita gunakan 22/7. Karena apa? Karena jari-jarinya itu 7 atau kelipatan 7, itu bisa 22/7. Lalu S-nya yang sudah kita hitung itu 25. Dan kita sederhanakan, maka tersisa angka 22 dikali 25. Maka hasil dari luas selimutnya adalah 550 cm persegi. Setelah kita mengetahui luas selimutnya, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menghitung luas setengah bola. Sebelum kita menghitung luas setengah bola, tentunya kita harus mengetahui luas dari bola. Apa luas dari bola? Rumus dari luas bola adalah 4 dikali pi dikali R dikali R. Nah, setelah kita mengetahui luas bola, tentunya kita akan langsung menghitung luas setengah bola. Luas setengah bola adalah rumusnya setengah dikali 4 dikali pi dikali R dikali R.
Lalu kita langsung masukkan angka-angkanya. Setengah dikali 4 kali pi-nya itu 22/7. Karena apa? Karena jari-jarinya 7 ya. Dikali 7. Lalu kita sederhanakan, maka tersisa angka 2 dikali 22 dikali 7. Maka hasil yang ditemukan dari luas tengah bola adalah 308 cm persegi. Nah, kita sudah temukan nih luas tengah bola sama luas selimut, itu yang paling inti kan. Lalu kita bisa menghitung langsung luas gabungan. Luas bangun gabungan. Itu rumusnya sangat mudah. Jadi luas selimut ditambah luas setengah bola. Langsung masukkan angkanya. Luas selimut itu 550, kemudian ditambahkan dengan luas tengah bola yaitu 308. Maka totalnya adalah 858 cm persegi. Karena kita menghitung luas permukaan. Dah ketemu, lalu kita bisa tarik kesimpulan ya. Kita tarik kesimpulan. Jadi luas bangun gabungan antara kerucut dan setengah bola adalah berapa tadi? 858 cm persegi. Nah, sudah ketemu hasilnya. Sudah ketemu ya. Nah, sudah ketemu luas bangun gabungan antara kerucut dan setengah bola adalah 858. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit gambaran contoh mengenai volume kerucut. Di sini saya mengambil contohnya itu dari bagaimana kita menghitung volume dari sebuah ember. Di mana sebuah ember ini memiliki tinggi 24 cm dan jari-jari atas 14 cm dan juga jari-jari bawah 7 cm. Tentukan volume ember tersebut. Kalian tahu nggak, sebenarnya itu ember merupakan sebuah kerucut yang terbalik tapi bagian pucuknya itu terpancung. Nah, untuk kita menghitung volume ember ini, kita sebaiknya itu melihat wujud asli sebelum ember ini kerucut ini terpancung, yakni saat kerucut masih terbalik ya, seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jadi untuk menentukan volume ember, tentunya kita memerlukan rumus untuk menghitung volume kerucut, di mana rumus volume kerucut adalah sepertiga pi r kuadrat T. Dan untuk menghitung volume ember sendiri itu volume 1 dikurangi volume 2. Yang dimaksud volume 1 dan volume 2 adalah di sini saya memiliki sebuah kerucut ya. Nah, sebuah kerucut ini sebenarnya ada dua bangun, di mana bangun pertama ini merupakan bangun keseluruhan dan ini bangun kedua merupakan bangun yang apabila dipancung menghasilkan bentuk ember. Dan untuk menghitung
volume kerucut tentunya diperlukan tinggi, dimana tinggi di bangun yang kecil ini belum diketahui ya tingginya, jadi kita perlu menghitung. Walaupun di bangun yang besar juga tingginya belum diketahui, tapi kita memiliki bantuan dari 24 cm ini, karena dengan adanya 24 cm ini ya kita bisa menghitung tinggi yang tinggi dari bangun yang kecil ini. Gimana caranya? Dengan kita mengambil bagian segitiga dari kita mengambil bangun segitiga dari dalam bangun kerucut yang ada, yakni kita arsir ya. Di sini ada segitiga, siku-siku. Kita pisahkan. Saya sudah siapkan. Nah, kita pisahkan ke sini. Nah, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya yang harus kita hitung adalah T kecil. T kecil ini harus kita hitung berapa hasilnya dengan cara kesebangunan. Kesebangunan itu bisa kita hitung dengan seperti ini. T per 24 ditambah T sama dengan 7/14. Lalu kita sederhanakan. T per 24 T plus T sama dengan 1/2 atau setengah, dan T setelah kita sederhanakan kita bisa kalikan, jadi 2T sama dengan 24 ditambah T. Setelah itu kita bisa temukan T itu adalah 24. Sudah ketemu T-nya, ini T kecil sudah kita temukan. Maka setelah itu kita bisa langsung temukan otomatis ya tinggi keseluruhan, yakni tinggi keseluruhan ini kan dari atas sini sampai sini, jadi tentu saja untuk menghitung T keseluruhan sama dengan 24 itu tinggi yang bangun di atas ditambah T, dimana T nya sudah kita ketahui itu 24, jadi sama dengan 24 ditambah 24 sama dengan 48. Sudah kita temukan T keseluruhannya itu 48. Lalu setelah kita ketahui T keseluruhannya itu, kita bisa langsung menghitung volume ember dengan menghitung volume bangun 1 dan volume bangun 2. Volume ember sama dengan V1 dikurangin V2. Kita letakkan di sini. Nah, rumus dari V1 dan V2 itu tentu saja volume dari kerucut, dimana penulisannya kita tuliskan sepertiga dikali Pi dikali R dikali R dikali T. Lalu volume bangun 2 sama rumusnya, yakni sepertiga dikali Pi dikali R dikali R dikali T. Setelah itu kita aplikasikan angkanya dengan memasukkannya, yakni sepertiga dikali Pi nya 22/7 karena R nya itu kelipatan 7. T nya kita masukkan
yang T keseluruhan yakni 48, lalu dikurangin sepertiga dikali pi-nya 22/7, R-nya itu R yang kecil jadi 7 dikali 7, T-nya itu T yang kecil 24. Lalu kita sederhanakan, maka tersisa angka 22 dikali 2 dikali 14 dikali 16. Dan dikurangin, disederhanakan juga 22 dikali 7 dikali 8, maka ditemukan hasilnya adalah 9.856 dikurangin 1.232, dan hasilnya adalah 8.624 cm kubik. Kenapa kubik? Karena kita menghitung volume. Sudah kita temukan, lalu kita tarik kesimpulan. Jadi volume dari ember tersebut adalah 8.624 cm kubik. Selesai. Kita letakkan di sini, beri warna merah. Selesai. Jadi tadi contoh soal yang saya ambil untuk luas permukaannya, saya ambil contoh soal gabungan dari bangun kerucut dan setengah bola, dan untuk volume kerucut saya ambil contoh soal menghitung volume ember. Sekian dari saya, terima kasih.